warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Siti Aribah, nomor absen 11 dari kelas 9D. Ini adalah peta konsep mengenai topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pertama, saya akan membahas sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Sekaten. Festival Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung pada tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Maulud penanggalan Jawa, atau dapat disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriyah. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya garebeg mulut sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam atau bisa disebut sekatenan yang berlangsung selama 40 hari, dimulai pada awal bulan Sapar atau Safar. Istilah sekaten. Kebanyakan pustaka bersepakat bahwa nama sekaten adalah adaptasi dari bahasa Arab syahadatan yang berarti persaksian atau syahadat yang dua. Perluasan makna dari sekaten dapat dikaitkan dengan istilah sahutain, menghentikan atau menghindari perkara dua, yaitu sifat lacur dan nyeleweng. Sakhatain menghilangkan perkara dua, yaitu watak hewan dan sifat setan. Sakhotain menanamkan perkara dua, yaitu selalu memelihara budi suci atau budi luhur dan selalu menghambakan diri pada Tuhan. Sekati, setimbang, orang hidup harus bisa menimbang atau menilai hal-hal baik dan buruk. Dan sekat, batas, orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batas-batas kebaikan dan kejahatan. Perayaan. Menurut Puger 2002, awal mula dan maksud perayaan sekaten dapat ditarik sejak mulainya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa, yaitu zaman Kesultanan Demak. Sekaten diadakan sebagai salah satu upaya menyiarkan agama Islam, karena orang Jawa saat itu menyukai gamelan. Pada hari raya Islam, yaitu pada hari lahirnya Nabi Muhammad, di halaman Masjid Agung Demak, dimainkanlah gamelan, sehingga warga masyarakat berduyun-duyun datang di halaman masjid untuk mendengarkan gamelan dan sekaligus khutbah-khutbah mengenai keislaman. Tradisi arak-arakan semacam sekaten menurut suatu cerita rakyat yang digali oleh Sardono telah dilakukan pada masa kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, sebagai pelanjut dari wahyu kerajaan. Mencoba meneruskan tradisi tersebut atas saran dari Wali Songo. Prosesi. Pada hari pertama, upacara diawali saat malam hari dengan iring-iringan dalam atau penggawa keraton, bersama-sama dengan dua set gamelan Kiai Nogowilogo dan Kiai Guntur Madu. Iring-iringan ini bermula dari pendopo Ponconiti menuju Masjid Agung di alun-alun utara dengan dikawal oleh prajurit keraton. Kiai Nogowilogo akan menempati sisi utara dari Masjid Agung, sementara Kiai Guntur Madu akan berada di pagongan sebelah selatan masjid. Kedua set gamelan ini akan dimainkan secara bersamaan sampai dengan tanggal 11 bulan Maulud, selama 7 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, kedua gamelan ini akan dibawa pulang ke dalam keraton. Yang kedua, kita akan membahas kerobok Maulid di Kutai. Istilah kerobok Kutai. Istilah kerobok Kutai berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Untuk sementara, kita sebut saja sebagai kerobok. Diharapkan masukan dari masyarakat untuk menyebut upacara ini dengan tepat, dan diupayakan pula kerobok ini menjadi event tetap setiap tahun saat bulan Maulid tiba.
Pelaksanaan Keropok Kutai. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kegiatan keropok Maulid ini diawali dengan pembacaan berjanji di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Kemudian dari Keraton Sultan Kutai, puluhan prajurit kesultanan akan keluar dengan membawa usung-usungan yang berisi kue tradisional, puluhan bakul Shinto, dan bunga rampai dan astaguna. Usung-usungan ini kemudian dibawa berkeliling antara keraton dan kedaton sultan dan berakhir di Masjid Jami Hasanuddin. Kedatangan prajurit keraton dengan membawa Shinto, astaguna, dan kue-kue di Masjid Hasanuddin ini akan disambut dengan pembacaan asrakal yang kemudian membagi-bagikannya pada warga masyarakat yang ada di dalam masjid. Pelaksanaan Keropok Kutai. Akhir dari upacara keropok ini ditandai dengan penyampaian hikmah maulid oleh seorang ulama, lain di Kutai, lain pula di Manado. Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya, penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Yang ketiga, kita akan membahas pawai obor di Manado. Pawai obor di Manado. Untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, warga muslim di kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.